Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita langsung masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu ad-dars as-sabi', pelajaran yang ke-7, Al-mihnatu, tentang pekerjaan, bagian kedua. Alhamdulillah, pekan kemarin kita sudah mempelajari tentang pekerjaan dan jenis-jenisnya dalam bahasa Arab. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita lebih memperdalam lagi pembahasan tentang pekerjaan ini ya. Tetap semangat, barakallahu fikum. Seperti yang kita pelajari dalam pekan kemarin, kita akan mempelajari pelajaran bahasa Arab tentang pekerjaan ini dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang al-qiraatu, yaitu berlatih membaca. Bukalah bukumu pada halaman 39. Ya, pada halaman 39 itu ada banyak kolom ya. Nah, kita akan membahas atau kita akan membaca bersama-sama kolom-kolom yang berwarna hijau itu. Dimulai dari sisi kanan yang paling atas, dilihat dan diikuti bersama dengan Ustazah ya. Yang pertama, ana khayyatatun hiya ustadzatun. Ana khayyatatun hiya ustadzatun. Artinya adalah aku berprofesi atau aku bekerja sebagai seorang penjahit dan dia perempuan bekerja sebagai seorang guru. Lalu yang kedua, ana fallahun huwa tajirun. Ana fallahun huwa tajirun. Ya. Aku berprofesi sebagai seorang petani dan dia laki-laki berprofesi sebagai seorang pedagang. Yang kalimat pertama itu menggunakan hiya, yang artinya atau diperuntukkan untuk dia perempuan, dan karena ada tak marbutohnya khayyatatun ustadatun berarti itu digunakan atau diperuntukkan untuk an-nisa atau perempuan. Sedangkan yang kedua, kalimat huwa itu berarti dia laki-laki, berarti diperuntukkan untuk laki-laki atau arijal. Dan karena falahun dan tajirun tidak ada tak marbuto, berarti diperuntukkan atau digunakan untuk laki-laki. Lalu yang ketiga, ana mumarridatun hiya tabbakhatun. Ana mumarridatun hiya tabbakhatun. Aku seorang perawat perempuan, dia seorang koki perempuan. Ya, lalu yang keempat, ana bulisun huwa saikun. Ana bulisun huwa saikun. Aku seorang polisi dan dia seorang sopir. Ya, jadi hampir sama ya. Kalimat kalimat yang pertama dan yang ketiga itu diperuntukkan untuk perempuan, aku dan juga dia. Lalu kalimat yang kedua dan keempat diperuntukkan untuk laki-laki, aku laki-laki dan juga dia laki-laki. Lalu yang kelima, hadhihi khayyatatun tilka ustadzatun. Hadhihi khayyatatun tilka ustadzatun. Ini adalah seorang penjahit perempuan. Dan dia atau itu adalah seorang guru. Saya ulangi, ini seorang penjahit perempuan. Dia atau itu seorang guru perempuan. Nah,
Bedanya, apabila hadhihi ini diperuntukkan untuk orang atau barang yang jaraknya atau berada dekat dengan kita. Jadi misalnya sampingnya kita atau depannya kita, jadi kita menggunakannya hadhihi. Sedangkan untuk tilka digunakan untuk orang yang jauh atau sedang tidak ada di sekitar kita. Tilka ustazatun, itu loh ustazah gitu ya. Hada fallahun tilka tajirun. Ini seorang petani dan itu adalah seorang pedagang. Hadhihi mumarridatun tilka tabbakhatun. Ini seorang perawat perempuan, itu seorang koki perempuan. Dan yang terakhir, hadza bulisun dalika saikun. Ini seorang polisi dan itu seorang sopir. Nah, seperti yang tadi kita pelajari di kalimat yang pertama sampai keempat itu menunjukkan aku dan dia. Sedangkan kalimat yang kelima sampai ke delapan itu menunjukkan ini dan juga itu ya. Diperhatikan bedanya apabila hiya itu untuk perempuan, huwa itu untuk laki-laki. Hadhihi untuk perempuan, tilka untuk perempuan, hadza dan zalika itu untuk laki-laki. Ya. Lalu pada tahapan yang kedua, kita akan mempelajari tentang al-hiwar, yaitu berlatih berbicara. Bukalah bukumu pada halaman 38. Ya, jadi tadi kita mempelajari 39 dulu agar lebih mudah. Dan sekarang kita mempelajari tentang hiwar, yaitu berlatih berbicara pada halaman 38. Pada halaman 38 itu ada tanya jawab ya. Dan juga ada kolom yang kosong. Jadi mari kita melakukan tanya jawab. Kalian bisa mengisi kolom yang kosong ya. Oke. Tanya jawab ini disesuaikan dengan gambar yang ada di kolom itu ya. Contohnya, pada contoh itu ada soal man hiya. Jawabannya hiya ustadzatun. Man hiya ustadzatun, karena di situ gambarnya seorang guru perempuan. Ya. Lalu ke yang nomor 1, man huwa, di situ ada gambarnya apa? Sopir ya. Jadi kita jawab huwa saikun. Man huwa saikun. Lalu yang kedua ada gambarnya seorang polisi. Man huwa bulisun. Man huwa bulisun. Lalu yang ketiga ada gambarnya seorang perawat perempuan. Man hiya mumarridatun. Man hiya mumarridatun. Lalu yang keempat ada gambarnya seorang yang sedang bekerja di sawah atau petani. Man huwa petani. Ya. Man huwa fallahun. Huwa fallahun. Lalu yang kelima, di situ ada gambarnya orang jualan. Orang jualan apa bahasa Arabnya? Ya, tajirun. Man huwa tajirun. Man huwa tajirun. Dan yang terakhir di situ ada gambarnya ibu yang sedang menjahit. Man hiya khayyatatun. Man hiya khayyatatun. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca dan juga sudah menjawab soal-soalnya. Oke, pada tahapan yang ketiga, kita akan mengerjakan soal atau tugas ya. Tugas Bahasa Arab kelas 2, 14 Januari 2021 adalah, alhamdulillah kita sudah selesai belajar tentang pekerjaan dalam Bahasa Arab ya. Masya Allah, kalian hebat sekali. Nah, agar lebih paham dan bisa menggunakan materi pelajaran yang sudah kita pelajari, Ustazah minta tolong anak-anak untuk memperkenalkan profesi atau pekerjaan ayah dan bunda
kalian dalam bahasa Arab. Untuk lebih mudahnya, kalian bisa mengikuti contohnya pada halaman 39. Seperti tadi yang sudah kita pelajari, hadza dan tilka, hadza dan dalika, hadhihi dan tilka, hadza dan dalika, ana dan huwa, ana dan hiya. Kalau misalnya orang tua laki-laki atau ayah, berarti pakainya hadza atau huwa. Sedangkan untuk ibu atau bunda, berarti pakainya hadhihi atau tilka. Terserah kalian ingin membuatnya seperti apa, yang simpel saja, tidak perlu sulit. Silakan diikuti contohnya pada halaman 38. Jangan lupa untuk direkam dan dikirimkan ke ustazah, bisa berupa voice note, bisa juga video ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.